Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman sekalian, masih seputar tryout P3K tahun 2021. Jadi teman-teman, video kali ini merupakan video part 17 dari kami yang berisi tentang tryout P3K. Nah teman-teman, sudah banyak tryout yang pernah kita lakukan. Ada kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis. Nah teman-teman, untuk part 17 ini kita kembali akan membahas tes bakat skolastik. Nah, teman-teman, tata cara tryout seperti biasanya, teman-teman siapkan alat tulis teman-teman, kemudian nanti teman-teman pilih jawaban yang benar, soalnya ada 10 nomor, dan waktu pengerjaan sekitar 10 detik. Jangan lupa hasil tryoutnya ditulis di kolom komentar atau di grup Telegram. Contohnya seperti ini, jumlah benar 10 dan jumlah salah 0. Baik, kita ke soal nomor 1. Peserta tes beasiswa pasca sarjana mengikuti tes potensi akademik atau TPA. Thomas gagal lolos tes beasiswa pasca sarjana. Simpulan yang tepat tentang Thomas adalah A. Tidak mengikuti TPA dalam tes beasiswa pasca sarjana. B. Telah mengikuti TPA dalam tes beasiswa pasca sarjana. C. Bukan peserta tes beasiswa pasca sarjana yang mengikuti TPA. D. Peserta tes beasiswa pasca sarjana yang mengikuti tes bukan TPA. D. E. Tidak mengikuti tes beasiswa pasca sarjana dan TPA. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Telah mengikuti TPA dalam tes beasiswa pasca sarjana. Jadi simpulan yang tepat adalah Thomas telah mengikuti TPA dalam tes beasiswa pasca sarjana. Kenapa jawabannya B, teman-teman? Teman-teman, di soal ini diketahui pernyataan pertama adalah peserta tes beasiswa pasca sarjana ini ya teman-teman. Saya pindahkan ke samping supaya jelas. Pernyataan pertama, peserta tes beasiswa pasca sarjana mengikuti tes potensi akademik atau TPA. Kemudian, Thomas gagal lolos tes beasiswa pasca sarjana. Nah, teman-teman, coba kita analisis. Artinya, Thomas adalah peserta tes beasiswa pasca sarjana. Dengan demikian, dia mengikuti tes potensi akademik atau Thomas telah mengikuti ujian TPA dalam tes beasiswa pasca sarjana. Oleh karena itu teman-teman, jawaban yang benar adalah jelas sekali bahwa B adalah jawaban yang paling benar. Oke, baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN. Sebagian siswa mendapat nilai baik dalam ujian seleksi PTN. A. Semua siswa mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai baik. B. Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri dan tidak mendapatkan nilai baik. C. Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri, tidak mendapatkan nilai baik. D. Semua siswa mempersiapkan diri. E. Sebagian siswa sudah diminta mempersiapkan diri dan mendapat nilai baik. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Sebagian siswa sudah diminta mempersiapkan diri dan mendapat nilai baik. Nah teman-teman, di soal nomor 2 ini, coba teman-teman perhatikan pernyataannya. Semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN. Ini ya, saya arahkan ke samping. Sebagian siswa mendapat nilai baik dalam ujian seleksi PTN. Nah teman-teman bisa lihat grafiknya di sini. Diagram besar ini adalah diminta mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN. Kemudian ini adalah siswa, ini adalah nilai baik. Kemudian yang diarsir ini adalah sebagian siswa sudah diminta untuk mempersiapkan diri dan mendapatkan nilai baik.
Semua siswa yang ikut ujian seleksi PTN diminta mempersiapkan diri, tetapi hanya sebagian yang mendapatkan nilai baik. Maka dengan mengacu pada diagram ini teman-teman, sebagian siswa sudah diminta mempersiapkan diri dan mendapat nilai baik. Maka jelas teman-teman, jawaban yang benar adalah bagian E. Nah teman-teman, dalam mengambil kesimpulan sebaiknya tidak hanya berdasarkan asumsi tanpa dasar pernyataan pada soal. Contoh, jawaban A ini teman-teman ya. Semua siswa mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai baik. Pernyataan ini ada benarnya, tetapi tidak sah kita jadikan kesimpulan. Kenapa? Karena tidak berdasarkan pada pernyataan atau premis-premis dalam soal ini. Oleh karena itu A ini salah ya teman-teman. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian E. Baik, mari kita ke soal nomor 3, Kuda, hewan berkaki 4, harimau, hewan karnivora. A. Hewan berkaki 4 adalah karnivora. B. Harimau dan kuda adalah karnivora. C. Harimau adalah hewan pemakan daging. D. Kaki harimau sama dengan kaki kuda. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Kenapa teman-teman? Mari kita bahas di sini. Nah teman-teman, tolong dicermati ya teman-teman pernyataan ini di soal. Jadi ada dua pernyataan. Yang pertama, kuda hewan berkaki 4. Kedua, harimau hewan karnivora. Nah kebanyakan dari kita akan menjawab C. Harimau adalah hewan pemakan daging. Definisi umumnya teman-teman, memang benar bahwa karnivora adalah hewan pemakan daging. Namun dalam konteks ini kita tidak bisa menggunakan definisi ini. Karena dalam premis tidak dijelaskan bahwa karnivora adalah pemakan daging. Benar ya teman-teman? Tidak ada di pernyataan ini teman-teman yang dijelaskan bahwa karnivora adalah pemakan daging. Ingat, pengambilan kesimpulan harus berdasarkan pada premis-premis yang ada. Nah dengan demikian, jelas terlihat bahwa kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari pernyataan ini teman-teman. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Mari kita ke soal nomor 4. Kendaraan roda 3 dilarang masuk jalan tol. Sementara becak beroda 4. Apa kesimpulannya? A. Becak tidak dilarang masuk jalan tol. B. Becak dilarang masuk jalan tol. C. Becak harus masuk jalan tol. D. Tidak ada kesimpulan. Dan E. Semua salah. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Tidak ada kesimpulan. Sama halnya dengan soal nomor 3 tadi teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Nah, coba teman-teman perhatikan pernyataan di sini. Ini ya teman-teman ya. Pernyataan pertama, kendaraan roda 3 dilarang masuk jalan tol. Artinya, untuk kendaraan lain yang rodanya tidak 3, kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Kemudian yang kedua, sementara becak beroda 4. Artinya ada becak beroda 4. Tidak ada kesimpulan yang dapat diambil dari dua pernyataan ini. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah bagian D. Mari kita ke soal nomor 5. Semua buku ilmiah ada di rak buku. Novel berada di atas meja. A. Beberapa buku ilmiah berada di atas meja. C. B. Semua novel ada di rak buku. C. Beberapa novel berada di rak buku. D. Semua novel termasuk buku ilmiah. E. Semua novel bukan buku ilmiah. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Semua novel bukan buku ilmiah. Nah untuk nomor 5 saya rasa jelas ya teman-teman. Ingat teman-teman misalnya premis 1 jika P maka Q. Ini ya teman-teman rumusnya. Nah premis 2 tidak Q maka kesimpulannya adalah tidak P. Nah coba diperhatikan pernyataannya teman-teman. Semua buku ilmiah ada di rak buku. Novel berada di atas meja. Jadi ini artinya
Dia tidak berada di rak buku. Dengan demikian jelas bahwa novel bukan buku ilmiah. Kita ke soal nomor selanjutnya, soal nomor 6. Kucing adalah binatang berekor, burung adalah binatang berekor. Tidak semua binatang berekor dapat terbang. A. Kucing mungkin dapat terbang. B. Kucing tidak dapat mati. C. Kucing akan mati. D. Burung akan mati. E. Burung dan kucing bisa terbang. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Kucing mungkin dapat terbang. Kenapa A, teman-teman? Mari kita lihat, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan premisnya di sini. Saya pindahkan ke samping ya supaya jelas. Oke. Premis 1, kucing adalah binatang berekor. Premis kedua, burung adalah binatang berekor. Premis ketiga, tidak semua binatang berekor dapat terbang. Jawaban B, C, dan D ini teman-teman salah. Kenapa? Karena tidak jelaskan dalam premis pernyataan tersebut. Karena mati ini tidak jelaskan dalam premis. Jadi ini tentu salah teman-teman. Jawaban E juga ini salah karena tidak semua binatang berekor bisa terbang. Namun tidak dijelaskan perihal burung atau kucing bisa terbang atau tidak. Artinya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa burung dan kucing ini bisa terbang. Oleh karena itu ini juga salah. Kenapa jawaban A yang benar? Karena kucing binatang berekor dan binatang berekor ada yang bisa terbang, maka ada kemungkinan kucing ini bisa terbang. Jadi ini belum pasti teman-teman, ada kata mungkin. Oleh karena itu jawaban yang paling benar antara kelima opsi ini adalah bagian A. Oke, baik teman-teman, saya rasa jelas ya. Mari kita ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Beberapa siswa SMA Banjarnegara bergabung dalam tim sepak bola. Tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. A. Ada beberapa siswa SMA Banjarnegara yang menjadi pemain tenis. B. Beberapa siswa SMA Banjarnegara bukan pemain tenis. C. Tidak ada siswa Banjarnegara yang menjadi pemain tenis. D. Beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim sepak bola. E. Tim sepak bola hanya cocok menjadi siswa SMA Banjarnegara. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Beberapa siswa SMA Banjarnegara bukan pemain tenis. Nah teman-teman, mari kita lihat pernyataannya. Oke, pernyataan pertama, beberapa siswa SMA Banjarnegara bergabung dalam tim sepak bola. Pernyataan kedua, tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. Jadi ini ya, saya pindahkan ke samping. Artinya teman-teman, beberapa siswa SMA Banjarnegara ada yang tidak menjadi pemain tenis. Atau analisis lain, dari beberapa siswa SMA Banjarnegara yang bergabung dalam tim sepak bola tersebut bukan merupakan tim tenis. Jadi, beberapa siswa SMA Banjarnegara bukan pemain tenis. Jelas ya teman-teman? Di sini B adalah jawaban yang paling benar. Oke, baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Barang pecah belah mudah pecah jika jatuh. Barang-barang yang tidak pecah jika jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori barang pecah belah. Gelas buatan Indokaca tidak dapat pecah jika jatuh. Jadi, A. Gelas produksi Indokaca termasuk barang pecah belah. B. Gelas produksi Indokaca tidak dapat pecah. C. Gelas produksi Indokaca tidak termasuk barang pecah belah. D. Gelas produksi Indokaca tidak mungkin pecah. E. Semua salah. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Gelas produksi Indokaca tidak termasuk barang pecah belah. Kenapa jawabannya T? Jawabannya C, teman-teman. Mari kita bahas dulu ya. Jadi ini di soal pernyataannya saya pindahkan ke samping. Pernyataan pertama,
barang pecah belah mudah pecah jika jatuh. 1. Pernyataan kedua, barang-barang yang tidak pecah jika jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori barang pecah belah. Pernyataan ketiga, gelas buatan Indokaca tidak dapat pecah jika jatuh. Jadi teman-teman, karena gelas buatan Indokaca tidak dapat pecah, maka gelas produksi Indokaca tidak termasuk barang pecah belah. Maka jelas jawaban di sini yang paling benar adalah bagian C. Mari kita ke soal nomor 9. Siswa yang pandai dalam matematika lebih mudah belajar bahasa. Orang yang tinggal di negara asing lebih lancar dalam bahasa yang dipakai di negara tersebut. Ratna belajar bahasa Inggris. Apakah kesimpulannya? A. Mungkin Ratna tidak bisa bicara. B. Mungkin Ratna tidak pernah tinggal di luar negeri. C. Tidak mungkin Ratna pernah tinggal di luar negeri. D. Tidak mungkin Ratna pandai matematika. Dan E. Semua salah. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Semua salah. Kenapa teman-teman? Mari kita lihat. Nah, pernyataan ini teman-teman dari soal ini saya pindahkan ke samping. Pernyataan pertama, siswa yang pandai dalam matematika lebih mudah belajar bahasa. 1. Pernyataan kedua, orang yang tinggal di negara asing lebih lancar dalam bahasa yang dipakai di negara tersebut. Ini pernyataan ketiga, Ratna belajar bahasa Inggris. Nah teman-teman, dari informasi ketiga ini kita tidak bisa menemukan hubungan antara yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi jelas ya teman-teman, bisa kita lihat bahwa A, B, C, dan D ini teman-teman salah. Karena di soal ini tidak ada hubungannya dengan yang ini. Maka jawaban yang paling benar adalah semua salah. Mari kita ke soal terakhir, soal nomor 10. Setiap kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pasti diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. Setiap kenaikan tarif angkutan umum selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. A. Setiap terjadi kenaikan harga BBM pasti diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. B. Setiap kenaikan harga kebutuhan pokok selalu diikuti kenaikan tarif angkutan umum. C. Setiap terjadi kenaikan harga BBM belum tentu diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. D. Kenaikan tarif angkutan umum selalu disebabkan kenaikan harga BBM. E. Harga kebutuhan pokok hanya naik jika ada kenaikan tarif angkutan umum. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Setiap terjadi kenaikan harga BBM pasti diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Jadi untuk soal nomor 10 saya rasa jawabannya jelas ya teman-teman. Namun tetap kita bahas. Jadi jelas dikatakan bahwa setiap kenaikan harga bahan bakar minyak BBM pasti diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. 1. Karena setiap kenaikan tarif angkutan umum selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok, maka kesimpulannya setiap terjadi kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Jadi jelas ya, A adalah jawaban yang paling benar di sini. Oke, baik teman-teman, dengan berakhirnya tadi soal nomor 10, maka untuk part 17 ini cukup sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sangat berharap teman-teman yang menonton channel ini semua dapat lulus P3K di tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu kembali di video-video saya selanjutnya.